Cafe. Di sini kami kelompok 8 akan menampilkan video singkat dari sejarah gereja Santo Hieronymus Tanjung Hulu. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Saya sendiri yaitu Novenco Edo dengan NIM 231011157. Dan saya, Lavena Brigalilis dengan NIM 231011075. Dan saya Angelia Patricia dengan NIM 231011017. Saya Angelina Eka dengan NIM 2310918. Video ini guna memenuhi tugas gereja sejarah gereja Indonesia. Baik, selamat menyaksikan. Awal mula berdirinya gereja. Sejarah berdirinya gereja Santo Hieronymus Tanjung Hulu Pontianak dimulai dari sebuah kapel kecil yang pada awalnya dikenal dengan nama Kapel Kanaan. Kapel ini terletak di wilayah Paroki Gembala Baik Pontianak, tepatnya di Jalan Tekam, Komplek Prumnas, Kecamatan Pontianak Timur. Kapel tersebut didirikan untuk memenuhi kebutuhan rohani umat Katolik yang tinggal di daerah tersebut, dan kapasitasnya pada waktu itu hanya mampu menampung sekitar 100 umat. Pada masa itu, gereja belum berdiri dengan struktur yang formal, dan ibadah minggu seringkali dilaksanakan di rumah-rumah umat. Dengan berkembangnya jumlah umat Katolik di Pontianak Timur, kebutuhan akan sebuah gereja yang lebih representatif menjadi semakin mendesak. Hal ini memicu munculnya ide dan usaha dari beberapa tokoh umat untuk membangun gereja yang lebih layak dan memadai bagi mereka. Kapel Kanaan mulai bertransformasi menjadi gereja yang dinamai Gereja Santo Hieronymus dengan harapan dapat melayani umat Katolik di wilayah tersebut secara lebih optimal. Gereja ini kemudian berkembang menjadi Paroki Tanjung Hulu Santo Hieronymus yang berstatus sebagai pemekaran dari Paroki Gembala Baik. Tahap perjuangan dan pembentukan. Pada awalnya gereja dikenal dengan nama Wilayah 7, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Wilayah Kanaan. Sebelum gereja dibangun, ibadah minggu diadakan di rumah-rumah umat. Namun seiring dengan berkembangnya jumlah umat, kegiatan ibadah semakin terbatas oleh keterbatasan tempat. Oleh karena itu, para tokoh umat mulai merencanakan pembangunan tempat ibadah yang lebih permanen. Di antara perintis yang berperan penting dalam perjuangan ini adalah Bapak Damianus Jampi, Bapak Kadrianus Muinam, Ibu Tina Milen, Bapak Ali Murni, Bapak Jarot, Bapak Sugeng, Ibu Helix, Bapak Ignatius Basno, dan Bapak Naba. Mereka adalah beberapa tokoh yang memulai usaha pembangunan gereja ini dengan penuh dedikasi. Meskipun pada waktu itu tantangan yang dihadapi sangat besar. Pada tahun 1985, umat Katolik di wilayah tersebut mendapat peluang yang sangat berharga ketika Menteri Perumahan Rakyat Bapak Kosmas Batubara meresmikan pembangunan Prumnas 3 Tanjung Hulu dan mengumumkan bahwa pemerintah menyediakan 3 bidang tanah untuk pembangunan tempat ibadah. Para umat segera memanfaatkan kesempatan ini dan mengajukan permohonan untuk mendirikan gereja kepada Wali Kota Pontianak yang pada waktu itu dijabat oleh Bapak Hasan. Selanjutnya, umat membentuk panitia pembentukan gereja yang bertugas untuk mengurus administrasi, mengajukan IMB atau izin mendirikan bangunan kepada pemerintah kota, serta menghadap kepada Uskup Agung Pontianak untuk meminta izin mendirikan gereja. Akhirnya, setelah proses panjang ini, pada bulan Oktober 1989, dilaksanakan penancapan tiang pertama sebagai simbol dimulainya pembangunan gereja. Pihak gereja dan pemerintah yang diwakili oleh Wali Kota Pontianak hadir dalam acara ini sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan gereja. Peningkatan pelayanan pastoral.
Seiring dengan terus berkembangnya jumlah umat, kebutuhan akan pelayanan pastoral yang lebih intensif pun semakin mendesak. Pada tahun 1997 sampai 1998, Keuskupan Agung Pontianak menawarkan pelayanan pastoral kepada Kongregasi Pasionis atau CP untuk melayani umat di Stasi Kanaan. Tawaran ini disambut baik oleh Kongregasi Pasionis yang kemudian mengutus Pastor Lukas Ahon CP untuk melayani umat di wilayah tersebut sejak 18 Oktober 1998. Dengan hadirnya Kongregasi Pasionis, pelayanan pastoral di Kanaan semakin meningkat dan umat di wilayah ini mulai merasakan keberhasilan perjuangan mereka untuk memiliki gereja yang lebih layak. Kehadiran Kongregasi Pasionis membawa angin segar dalam kehidupan rohani umat Katolik di Tanjung Hulu. Setelah bertahun-tahun berada dalam proses pembinaan dan pelayanan, pada 1 Januari 2002, Keuskupan Agung Pontianak memutuskan untuk meresmikan Stasi Kanaan menjadi paroki yang mandiri dengan nama Paroki Santo Hieronymus Tanjung Hulu. Keputusan ini merupakan hasil dari proses panjang dan perjuangan keras umat yang dipimpin oleh para pastor dan tokoh umat. Pembangunan fisik gereja yang lebih besar pun dilanjutkan dengan penancapan tiang pertama pada 5 Juni 2002 yang dipimpin oleh Pastor Alvin. Dengan penuh semangat dan kerjasama umat, gereja tersebut kemudian diresmikan pada 25 Desember 2003 oleh MGR Hieronymus Bumbul, Uskup Agung Pontianak, dalam perayaan Misa Kudus yang sangat khidmat. Peresmian ini menandai lahirnya gereja baru dengan nama Gereja Paroki Santo Hieronymus Tanjung Hulu yang berdiri sebagai simbol pencapaian umat di wilayah tersebut. Seiring dengan perkembangan paroki, kebutuhan akan fasilitas yang lebih lengkap juga semakin mendesak. Maka pada Juni 2006 dilakukan peletakan batu pertama pembangunan pastoran yang dilakukan oleh MGR Hieronymus Bumbul. Pastoran ini berfungsi sebagai tempat tinggal bagi pastor serta pusat kegiatan administratif dan pastoral paroki. Fasilitas pendukung lainnya juga mulai dibangun seperti aula paroki dan ruang pertemuan untuk mendukung kegiatan gereja yang semakin berkembang. Selama perjalanannya, beberapa pastor telah melayani Paroki Santo Hieronymus Tanjung Hulu. Mereka adalah Pastor Lukas Ahon CP 18 Oktober 1998 sampai 2002, Pastor Nicodemus CP, Pastor Benyamin CP, Pastor Paulus Yasmin CP, Pastor Gregorius Sabinus CP, Pastor Gregorius Calat CP. Saat ini menjabat sebagai pastor kepala paroki. Masing-masing dari mereka memberikan kontribusi besar dalam membangun kehidupan rohani umat dan memperkuat struktur paroki yang ada. Saat ini, Paroki Santo Hieronymus Tanjung Hulu sudah menjadi paroki yang matang dengan jumlah umat yang terus berkembang. Namun, tantangan baru selalu muncul, terutama dalam menghadapi kebutuhan generasi muda dan perubahan sosial budaya di sekitar paroki. Oleh karena itu, gereja ini terus berusaha untuk mempertahankan semangat pelayanan pastoral yang relevan dengan zaman dan memenuhi kebutuhan rohani umat. Dengan adanya gereja yang representatif, pelayanan pastoral yang terorganisir dengan baik, serta fasilitas yang mendukung kegiatan gereja, diharapkan Paroki Santo Hieronymus Tanjung Hulu dapat menjadi tempat yang menyatukan umat dalam iman dan kasih, serta menjawab tantangan zaman dengan semangat pelayanan yang penuh kasih. Peran Gereja Santo Hieronymus dalam kehidupan rohani dan sosial umat Katolik di sekitarnya. Gereja sebagai pusat kehidupan rohani umat. Gereja Katolik termasuk Gereja Santo Hieronymus di Tanjung Hulu hadir pertama-tama sebagai tempat umat berjumpa dengan Tuhan. Peran rohani gereja ini sangat vital karena menjadi titik sentral pembinaan iman umat melalui berbagai cara. Pertama, pelayanan sakramental. Gereja Santo Hieronymus secara aktif memberikan pelayanan sakramen seperti Ekaristi harian dan mingguan, baptis, krisma, pernikahan, dan sakramen penguatan orang sakit. Liturgi yang menghidupkan iman.
Melalui perayaan liturgi yang diatur dengan baik, gereja menghidupkan semangat iman umat. Pembinaan iman dan katekese. Pembinaan iman tidak hanya berhenti pada anak-anak dan remaja, tetapi juga menjangkau dewasa dan lansia. Kegiatan katekese, pendalaman kitab suci, kursus persiapan sakramen, seperti komunitas kecil, yaitu lingkungan, membuat umat terus tumbuh dalam pengetahuan dan cinta akan iman Katolik. Retret dan rekoleksi. Kegiatan retret dan rekoleksi yang diselenggarakan secara rutin memberi waktu untuk refleksi dan membaharui batin umat. Gereja sebagai wadah pembinaan sosial umat. Iman Katolik yang sejati tidak hanya menyentuh relasi manusia dengan Tuhan, tetapi juga dengan sesama. Gereja Santo Hieronymus menyadari hal ini dan dengan aktif mengembangkan berbagai bentuk pelayanan sosial. Yang pertama, kegiatan karitatif. Gereja menyediakan bantuan untuk umat yang sakit, lansia, janda, dan mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Contohnya seperti pembagian sembako secara rutin, misalnya pada hari raya atau bencana. Gereja menyelenggarakan pembagian paket sembako kepada keluarga yang kurang mampu, lansia, atau menyandang disabilitas di sekitar paroki. Pendidikan dan beasiswa. Paroki berperan dalam mendukung pendidikan anak-anak umat yang kurang mampu. Beasiswa pendidikan disalurkan setiap tahun kepada siswa yang berprestasi dan berasal dari keluarga prasejahtera. Pemberdayaan ekonomi umat. Melalui pelatihan keterampilan, seminar, wirausaha, dan koperasi kecil, gereja berupaya mendorong umat untuk lebih mandiri secara ekonomi, kesehatan, dan lingkungan. Gereja bekerja sama dengan tenaga medis Katolik untuk mengadakan pengobatan gratis gotong royong, dan pengelolaan sampah juga dilakukan untuk mendukung kepedulian terhadap lingkungan. Kegiatan yang dapat dilakukan seperti penyuluhan kesehatan, bakti sosial kesehatan, pos pelayanan kesehatan. Bagian ketiga, gereja dalam pembinaan keluarga dan kaum muda. A. Gereja sebagai gereja kecil. Gereja Santo Hieronymus terus mendorong agar keluarga menjadi tempat pertama dan utama untuk menanamkan nilai-nilai Kristiani. Yang B. Perhatian khusus pada generasi muda. Orang muda Katolik atau OMK di paroki ini menjadi salah satu pilar kehidupan paroki. Bagian keempat, gereja sebagai perekat sosial di masyarakat multikultur. A. Dialog antar agama dan toleransi. Sebagai gereja yang berada di lingkungan multikultural dan multiagama, Gereja Santo Hieronymus aktif membangun hubungan baik dengan pemuka agama lain. Dalam perayaan Hari Besar Nasional, mereka turut serta menjaga keharmonisan antar umat beragama melalui forum lintas iman. Di sini ada dasar teologis, inisiatif lokal, kerjasama dengan organisasi, membangun jembatan pemahaman, pendidikan dan sosialisasi, teladan dari pemimpin gereja, menciptakan ruang inklusif, menghindari sikap eksklusif, dan yang terakhir merayakan keberagaman. Yang B. Keterlibatan dalam lingkungan sosial. Contohnya itu seperti amanat sosial gereja, kegiatan karitatif dan pelayanan, advokasi dan pemberdayaan,
kerjasama lintas agama dalam aksi sosial, membangun komunitas yang solid, menciptakan keharmonisan sosial, menjadi agen perubahan positif, memberikan kesaksian iman yang autentik, dan memperkuat citra gereja. Dan yang kelima, pembinaan melalui kelompok kategorial dan lingkungan. Contohnya itu seperti kategorial sebagai sumber energi gereja, lingkungan dan komunitas basis gerejawi, peran ketua lingkungan dan pengurus, sinergi antara kelompok kategorial dan lingkungan.